Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajar Fahri dengan NPM 0321200009. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pakuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan model pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based Learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian model Discovery Learning. Discovery Learning merupakan metode yang berpusat kepada peserta didik yang menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Hal tersebut senada dengan pendapat Saifuddin yang menyatakan ciri utama model Discovery Learning adalah siswa diajak untuk menemukan sendiri apa yang dipelajari, kemudian mengkonstruk pengetahuan itu dengan memahami maknanya. Dalam model ini, guru hanya sebagai fasilitator. Ciri utama dari model Discovery Learning adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, dan yang terakhir, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Dalam pelaksanaan model Discovery Learning, terdapat langkah-langkah sebagai berikut: stimulus, pernyataan, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan kesimpulan. Hal tersebut senada dengan pendapat Warso dan Mawarda yang menyatakan beberapa langkah-langkah model Discovery Learning, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization, generalisasi. Dalam model Discovery Learning terdapat kelemahan, yaitu model ini tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah peserta didik yang banyak dan tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir, harus memiliki persiapan, kematangan mental, dan model ini lebih cocok untuk pemahaman. Hal tersebut senada dengan pendapat Warso, Kurniasi Sirait, dan Nurdin yang menyatakan beberapa kelemahan model Discovery Learning, yaitu model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah peserta didik yang banyak. Pengajaran Discovery Learning lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan oleh peserta didik, dan peserta didik harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Kelebihan dan kelemahan model Discovery Learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan yang dimiliki model Discovery Learning. Yang pertama yaitu mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari peserta didik. Yang keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang kelima, membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Yang keenam, membangun pengetahuan berdasarkan pada pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh pembelajar sehingga mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian dan otonomi pada diri pembelajar. Yang kedelapan, membuat pembelajar bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan dan hasil-hasil yang mereka buat selama proses belajar. Yang kesembilan, merupakan cara belajar kebanyakan orang dewasa pada pekerjaan dan situasi kehidupan nyata. Yang ke-10, merupakan suatu alasan untuk mencatat prosedur dan temuan-temuan seperti mengulang kesalahan-kesalahan sebagai suatu cara untuk menganalisis apa yang telah terjadi dan suatu cara untuk mencatat dan merekam temuan yang luar biasa. Yang ke-11, mengembangkan keterampilan kreatif dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, yang ke-12, menemukan hal-hal baru yang menarik yang belum terbayang sebelumnya setelah pengumpulan informasi dan proses belajar yang dilakukan. Jadi pada prinsipnya, kalau ditelaah kelebihan-kelebihan di atas sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua bagian penting, yaitu membuat pembelajar dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang kedua dapat meningkatkan motivasi belajar pada diri mereka. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan Discovery Learning. Kebanyakan para peneliti di bidang pendidikan menyatakan bahwa Discovery Learning akan tidak berguna jika digunakan pada pembelajar yang pemula. Perdebatan seberapa besar bantuan atau petunjuk dari guru sangat mengemuka untuk pembelajar pemula. Sementara itu, kelemahan-kelemahan pada Discovery Learning, yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Dan yang ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan.
dan guru seringkali gagal mendeteksi pembelajaran semacam ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian problem based learning. Problem based learning ini adalah suatu model pembelajaran yang membahas mengenai permasalahan dan mampu membuat daya pikir peserta didik menjadi terarah dalam bentuk dunia nyata peserta didik yang dialaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Fatur Rahman, Xiaomin, Wadiasworo, dan Daryanto yang menyatakan problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Dalam karakteristik model pembelajaran problem based learning ini memiliki ciri utama, yaitu saat belajar dimulai dengan suatu adanya masalah dan memastikan masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Dalam pelaksanaan model pembelajaran problem based learning, terdapat beberapa langkah-langkah seperti mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar secara mandiri, dan menganalisis proses pemecahan masalah. Hal tersebut senada dengan pendapat Mudlofir, Fatur Rahman, dan Kurniasih yang menyatakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran problem based learning adalah mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran problem based learning. Model pembelajaran problem based learning memiliki kelebihan, yaitu menggunakan model ini akan terjadi pembelajaran yang bermakna, membantu peserta didik terbiasa menghadapi suatu masalah, dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Hal ini senada dengan pendapat Vitasari, Wadiasworo, dan Kurniasih yang menyatakan beberapa kelebihan model problem based learning sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas guru dalam kegiatan pembelajaran, membuat peserta didik terbiasa menghadapi masalah, menumbuhkan motivasi, keberanian, rasa percaya diri, dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, terdapat kekurangan kelemahan dari model problem based learning seperti memerlukan konsentrasi tinggi, memerlukan biaya dan tenaga yang tidak sedikit untuk menerapkan model problem based learning. Hal tersebut senada dengan pendapat Vitasari, Mudlofir, dan Kurniasih yang menyatakan terdapat beberapa kelemahan model problem based learning, yaitu memerlukan konsentrasi yang tinggi karena banyak yang harus dipersiapkan oleh guru dalam menyajikan kegiatan pembelajaran, dan diperlukan biaya tenaga yang tidak sedikit untuk menerapkan model pembelajaran problem based learning ini. Jadi kesimpulannya yaitu discovery learning adalah suatu metode yang memungkinkan para anak didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mampu menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari. Sedangkan problem based learning adalah merupakan metode pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan otentik, dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Dua model pembelajaran ini bisa dipakai dalam proses belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.